تملأ الآفاق عطرا ونورا يملأ الآفاق ضيا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaifa halukumul yawm ya ayyuhat thalabah la'allakum thayyibun. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini adalah hari pertama kita belajar di kuartal yang ketiga. Qadarullahu wa masyafa'al, kita masih belajar online, belum bisa masuk sekolah ya, sama seperti dulu. Dan kita wajib bersabar dalam menghadapi musibah pandemi ini dan tetap senantiasa bersemangat untuk belajar dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat pandemi ini dari negeri kaum muslimin. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pembahasan di kuartal 2 kemarin. Setelah pembahasan yang terakhir itu berkaitan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi pada tahun 10 kenabian. Dan sekarang yaitu adalah kisah tentang Baiat Aqobah ya, yaitu Baiat Aqobah. Baiat itu artinya adalah sumpah setia, dan Aqobah itu adalah perbukitan yang berada di dekat daerah yang namanya Mina ya, di Mekah. Perbukitan Bukit Aqobah yang ada di Mina. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu senantiasa berdakwah kepada ya penduduk Arab secara umum dan Quraisy secara khusus, yang mendakwahkan mereka satu persatu, kemudian ke kabilah-kabilah. Walaupun Nabi SAW sering ditolak ya, orang-orang Quraisy mengatakan Nabi adalah majnun, orang yang gila, Nabi adalah dukun, Nabi adalah orang yang tersihir, julukan-julukan yang tidak baik ya, Nabi dilontarkan kepada Nabi ya dari kaum Quraisy ya. Bahkan ketika utusan-utusan dari kabilah-kabilah yang dari luar datang ke Mekah untuk pergi haji ya, kaum Quraisy mengingatkan agar jangan mendekati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap bersemangat ya, Nabi berdakwah, diterima ataupun tidak, Nabi tetap berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada tahun ke-11 kenabian. Jadi 11 tahun Nabi berdakwah ya, dimulai dari Nabi 40 tahun umurnya, tahun itu tahun 1 kenabian sampai tahun ke-11 ya. Di tahun ke-11 Nabi SAW berdakwah pada musim haji ya. Kabilah-kabilah yang datang untuk pergi haji Nabi dakwahkan satu persatu. Kemudian pada suatu malam Nabi SAW bertemu dengan sekelompok orang dari suku Khadraj yang tinggal di Madinah. Jadi di Madinah itu ada 3 kelompok ya, Aus, suku Aus, suku Khadraj, dan Yahudi. Mereka bertiga ini saling berperang. Adapun Khadraj itu lebih dekat kepada suku Yahudi, sedangkan Aus itu lebih dekat kepada kaum Quraisy ya. Kemudian orang-orang dari Khadraj ini sekitar 6 orang, mereka ya berada pada suatu malam di Bukit Aqobah dekat Mina ya. Kemudian bertemu dengan Nabi SAW. Nabi mendengarkan perkataan mereka, percakapan mereka pada suatu malam. Kemudian Nabi mengatakan, "Man antum, siapa kalian?" Kemudian mereka menjawab ya, "Nafarun minal Khadraj, kami adalah sekelompok orang dari suku Khadraj, yaitu di Madinah, yang dahulunya nama kota Madinah itu adalah Yasrib ya." Kemudian Nabi mengatakan, "Mawalil Yahud, apakah kalian adalah ya teman-temannya orang Yahudi?" Kemudian mereka menjawab, "Na'am, ya." Ya. Qala afala tadbisuna ukallimukum. Kemudian Nabi mengatakan, "Tidakkah engkau duduk sebentar di sini? Aku akan mengajak bicara ke kalian." Qalu bala. Kemudian mereka mengatakan, "Ya, tidak masalah." Ya, fajalasu ma'ahu. Kemudian mereka duduk bersama Nabi. Ya,
Fasyaraha lahum haqiqatal Islam. Kemudian Nabi menjelaskan tentang hakikat Islam, tentang agama Islam yang benar ini, ya. Nabi menjelaskan tentang Islam, wa ta'ala alaihimul Quran, dan Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran, wa da'ahum ilallah, dan mengajak mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ba'duhum li ba'din. Kemudian sebagian mereka berkata ya kepada sebagian yang lain, ya. Jadi ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, membacakan Quran, sebagian mereka yang 6 orang itu berkata kepada sebagian yang lain, ya, ta'lamuna wallahi, ya, apakah kalian mengetahui demi Allah, innahu lanabiyyun alladzi tawa'adukum bihi al-yahud. Sungguhnya dia itu nabi yang orang-orang Yahudi itu sering mengancam kepada kita. Jadi dulu ketika orang Yahudi berantem dengan suku Khazraj berantem dengan Aus dan juga berantem dengan Yahudi, mereka ini 3 suku saling bertengkar, maka orang Yahudi dulu suka mengancam, ya, sedikit lagi, sebentar lagi ada seorang nabi yang akan diutus dan kami lagi menunggu, kata orang Yahudi begitu. Nanti ketika dia diutus kepada kami akan memerangi kalian dan kami akan menghabisi kalian, seperti itu. Maka orang-orang dari Khazraj ini mengatakan dia itu adalah nabi yang orang-orang Yahudi itu sering ngomong bahwasanya akan ada di akhir zaman itu nabi yang akan diutus, ya, seperti itu. Fala tasbiqunakum ilaihi, maka jangan sampai orang-orang Yahudi yang masuk ya duluan, kita harus mendahuluinya karena kita yang bertemu sekarang, gitu. Maksudnya jangan sampai orang Yahudi itu masuk Islam duluan. Ya, kebetulan kita bertemu dengan nabi itu sekarang pada malam ini, fa asri'u ilal Islam, maka hendaklah kita bersegera untuk masuk Islam. Wa qalu, ya, kemudian mereka mengatakan inna qad tarakna qaumana wa bainahum minal adawah wasyarr ma bainahum. Kami ya ini meninggalkan kaum kami yang kaum kami ini sering ribut, Aus ya sering ribut dengan Khazraj, padahal mereka ini bersaudara, ya, terus sampai 120 tahun mereka ribut berperang, ya, mereka ingin damai sebenarnya. Dia mereka ini mengisahkan kepada Nabi, kami ini adalah suatu kaum yang sering ribut, ya, Aus dengan Khazraj itu sering ribut, ya. Fa in yajma'uhumullahu 'alaika fala rajulun azza minka. Seandainya Allah ya mendamaikan suku kami dan suku Aus melalui perantaraanmu, maka tidak ada yang bernilai, ya, maka engkau adalah orang yang bernilai bagi kami, kata suku Khazraj kepada Nabi, ya. Wa wa'adu al-qiyam bidakwah, ya, kemudian mereka berjanji agar mendakwahkan Islam ini ke Madinah. Jadi mereka berharap sekali ketika Nabi SAW nanti mendamaikan antara Aus dan Khazraj, dan mereka suku Khazraj yang 6 orang ini berjanji akan mendakwahkan Islam yang benar ini ke Madinah. Kemudian mereka pulang ke Madinah dan mereka mendakwahkan, ya, dari kampung ke kampung mereka dakwahkan, sehingga orang-orang di Madinah banyak yang masuk Islam, ya. Dan ini adalah ya takdir yang Allah berikan, di mana orang-orang Mekah, kaum Quraisy, ya, yang di mana itu merupakan tempat Nabi hidup, menolak dakwah Islam, ya, sedangkan kaum yang di mana di situ, ya, Madinah letaknya sangat jauh, mereka menerima Islam. Sedikit demi sedikit mereka banyak yang masuk Islam, ya. Akhirnya ya di tahun ke-12 kenabian mereka datang. Tahun ke-12 kenabian mereka datang, ya, untuk menunaikan haji kembali. Dan mereka datang bersama dengan 10 orang dari Khazraj dan 2 orang dari suku Aus, ya. Mereka datang 10 orang dari Khazraj dan 2 dari Aus, dan mereka berkumpul, ya, sama di tempat yang kemarin, ya, di Bukit Aqobah. Ijtama'a haula'i bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Aqobah Mina. Mereka berkumpul dengan Rasulullah SAW di Aqobah, Bukit Aqobah, yaitu di Mina. Fa'allamahumul Islam, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka tentang Islam. Wa qala lahum, dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, ta'alau bay'uni ala an la tusyriku billahi syai'an, ya, kemarilah kalian, ya, baiatlah kepadaku agar kalian tidak bersekutu, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu apapun.
wala tasriku, dan kalian jangan mencuri, wala taznu, dan jangan berzina, wala taqtulu auladakum, dan kalian jangan membunuh anak-anak kalian. Jadi ini isi baiatnya. Jadi 12 orang itu yang berbaiat kepada Nabi, ini isi baiatnya. Jadi tidak menyekutukan Allah, kemudian tidak mencuri, tidak berzina, ya, kemudian juga tidak berbohong, yang bohong itu diada-adakan, ya, dan juga tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah isi baiatnya di tahun ke berapa? 12 kenabian. Jadi tahun ke-11 datang 6 orang, tahun ke-12 datang lagi 12 orang. Nah, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Nah, kemudian di Madinah sudah menyebar, banyak yang masuk Islam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus, ya, dai yang pertama, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair. Nabi mengutus pemuda, ya, yang alim, yaitu sahabat yang luar biasa, Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah di Madinah. Ya, kemudian Mus'ab bin Umair mulai berdakwah di Madinah, ya, sampai Mus'ab bin Umair, ya, mengislamkan pembesar kota Madinah pada saat itu, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad, ya, diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Jadi ini merupakan kisah baiat Aqabah yang pertama, yaitu sumpah setia di Bukit Aqabah, ya, yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu baiat Aqabah yang kedua. Cukup sampai sini. Subhanallah, jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.